pada kesempatan kali ini Bolo, saya akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit atau menanam sayur-sayuran di bawah pohon besar atau di bawah pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Danis Channel Bolo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menanam atau memanfaatkan lahan-lahan sempit di pekarangan rumah. Apabila sahabat-sahabat mau menanam di pekarangan rumah, tetapi pekarangan rumahnya udah ada pohon-pohon yang besar-besar atau buah-buahan, itu bisa masih kita manfaatkan. Nah, jadi di bawah pohon atau di bawah buah-buahan yang kita tanam di depan rumah itu masih kita bisa tanam. Tetapi sahabat, itu harus kita bisa menyiasati, karena kalau di bawah pohon itu tidak kena sinar matahari, itu akan berakibat kurang baiknya si tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini Bolo, saya akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit atau menanam sayur-sayuran di bawah pohon besar atau di bawah pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah. Baik, sebelum saya lanjut, harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, harapan saya penyakitnya lekas diangkat dan lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya robbal alamin. Baik, lanjut ke pokok pembahasan pada kali ini, yaitu bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit dan bagaimana cara kita menanam di bawah pohon buah-buahan yang ada di depan rumah itu supaya dia subur dan dia menghasilkan buah-buah yang maksimal. Tanaman yang ada di depan rumah persis saya manfaatkan lahan sempit. Nah, ini persis di latar depan rumah atau depan pintu Bolo. Dan ini di sini ada beberapa pohon-pohon yang besar. Nah, bagaimana cara memanfaatkan tanaman atau bagaimana cara menanam di bawah pohon-pohon ini, saya jelaskan sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Intinya di sini kita mau sharing. Intinya saya tidak menggurui Bolo. Nah, ini saya tunjukkan beberapa pohon atau tanaman saya yang ada di pekarangan rumah. Nah, ini ada pohon jambu air. Nah, ini sebesar seperti ini dan bawahnya masih kita tanamin beberapa tanaman. Ini saya tanam tomat, cabai, terong. Nah, ini bahkan ada tanaman jambu juga. Ini jambu Jamaika. Ini sudah besar juga Bolo. Dan ini saya tanam jaraknya sekitar cuma 3 meter dari jambu satu ke jambu yang lain. Nah, sebelah sini juga ada jambu. Ini jambu air madu. Ini pohonnya seperti ini, pohonnya besar juga. Nah, pohonnya seperti ini. Terus yang sebelah kiri 3 meter kemudian ada pohon. Nah, ini pohon mangga. Nah, ini bahkan di bawahnya saya tanemin terong dan cabai. 3 meter ke kiri pohon lagi mangga. Nah, ini kalau kita tanam sedekat ini tanaman buah-buahan yang sudah besar, pohonnya seperti ini, bagaimana sih cara kita memperlakukan pohon ini supaya dia tetap buah dan di bawahnya tetap bisa kita tanemin. Nah, ini langkah awalnya seperti ini Bolo. Yang paling terpenting yang harus kita lakukan adalah mengatur cahaya dan oksigen atau udara yang ada di bawah di bawah pohon besar-besar ini, pohon buah-buahan ini. Kita harus benar-benar perhatikan sirkulasi udara dan pencahayaan matahari. Untuk sirkulasi udara itu harus kita jaga adalah jarak tanam tanaman yang ada di bawah, dan tentunya tanaman yang ada di bawah itu harus kita menggunakan pot atau polybag yang seperti saya gunakan seperti ini. Kalau kita di tanah langsung itu otomatis kurang maksimal karena nanti nutrisi akan terserap tanaman yang sudah besar seperti ini.
atau pohon-pohon buah-buahan yang sudah besar. Dan langkah kedua, setelah kita menjaga sirkulasi udara, langkah kedua adalah kita melakukan jarak tanam. Saya sarankan jarak tanamnya atau pentaruhan polybed antara satu dengan yang lain itu kurang lebih menggunakan 45 antara 50. Langkah yang ketiga, kita harus melakukan pemruningan tanaman ini berkala. Nah, ini karena dia di pohon-pohon, jadi kita harus melakukan pemruningan atau pengontrol pokoknya oksigen dan udara yang ada di lingkungan atau di daerah tanaman yang di bawah pohon ini kita harus benar-benar jaga. Langkah berikutnya itu kita melakukan pencahayaan matahari secara maksimal. Nah, pokoknya kita lakukan pencahayaan atau sinar matahari itu harus terkena langsung di tanaman sayur-sayuran yang ada di bawah ini. Contohnya sinar matahari itu gimana caranya sudah bisa menyinari, karena pohon-pohon sudah besar dan kita tidak merusak pohon-pohon atau buah-buahan itu. Caranya salah satunya kita melakukan perempelan pohon-pohon yang besar atau buah-buah yang sudah besar. Nah, ini seperti ini contohnya. Kita harus melakukan perempelan, tetapi kita harus melakukan perempelan yang benar dan jangan sampai kita merusak tanaman buahnya. Nah, buat sahabat-sahabat, gimana proses perempelan buah-buahan yang benar, nanti saya bikinin video selanjutnya. Dan ini multifungsi sahabat. Perempelan ini fungsinya juga untuk merangsang pembuahan si tanaman buah kita. Ini contohnya setelah saya melakukan perempelan, dan itu 1 bulan kemudian itu tumbuh bunga-bunga atau bibit-bibit bunga. Nah, ini ada bunga-bunga. Nah, ini fungsi perempelan si buah-buah yang kita rempelin. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini ada buah-buahnya. Nah, sama juga yang sebelah kiri. Nah, ini pohon yang jambu madu. Nah, ini saya rempelin juga. Yang penting pada intinya kita harus merempeli tanaman induknya supaya sinar matahari nanti bisa menyinari secara langsung ke bawah atau ke tanaman yang ada di bawah pohon-pohon tanaman kita. Baik, itulah sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.